Udah ngomong apa ya? Langsung ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z, kembali lagi bersama aku Sea dan Ibu Aida. Nah, pada podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru lagi nih Bu. Sebelumnya Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga yang nonton juga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, jadi pada podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru lagi nih. Kayak kemarin kita sempat bahas rekening dorman ya Bu. Rekening dorman ya, yang diblokir ya. Iya, nah sekarang kita bakal bahas haji. Iya, ini konten dakwah nih ceritanya. Iya, konten dakwah. Jadi seperti yang kita tahu ya Bu, sebagai seorang muslim, salah satu kewajiban kita di dalam rukun Islam itu berhaji. Iya, Haji, betul. kan. Nah tapi fenomena sekarang yang kita lihat tuh masa tunggunya lama banget nih Iya, Bu. iya, Bahkan di Yogyakarta ya yang saya tahu tuh sampai 34 tahun. 34 tahun. Iya, 34 tahun. Iya. Nah, gimana sih Bu Aida bisa memandang fenomena itu tuh gimana ya? Iya, oke. Terima kasih Sea. Jadi betul banget ya kalau kita bicara masa tunggu haji ini sebuah fenomena yang sangat menarik ya. Jadi kalau saya daftar di Jogja sekarang, usianya berapa Sea? 18 ya. Berangkatnya masih 34 tahun lagi. Iya. Ya. Kalau nggak ada perubahan ya. Nah, 34 tahun artinya baru bisa berangkat umur 52. 50-an. Ya, Iya, umur 50-an. 52. Jadi memang masa tunggunya panjang dan di beberapa daerah itu masa tunggunya jauh lebih panjang lagi. Nah, yang pertama kan kita tarik dulu ya bahwa memang kalau kita bicara sebagai muslim gitu ya, sebagai muslim, haji ini adalah salah satu kewajiban kita ya. Sudah jelas itu ada di rukun Islam yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Dan dalam surat Ali Imran ayat 97 itu juga sudah disebutkan ya secara spesifik bahwa mengerjakan haji ini adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang memang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kira-kira seperti itu ya dalam Ali Imran 97. Nah, kemudian kita cerita dulu nih Sea, kenapa fenomena itu bisa muncul ya? Panjang sekali daftar tunggu haji ini. Kalau kita tarik ke belakang di tahun-tahun mungkin 2000-an 5 itu masa tunggunya nggak seperti sekarang. Jadi kalau saya daftar sekarang tahun depan tuh udah bisa berangkat. Gitu ya. Jadi tahun depan udah bisa berangkat. Kemudian ini menjadi mulai berubah setelah ada program talangan dari perbankan syariah. Jadi kalau saya belum punya uang, itu bisa ngajukan talangan haji dulu, pembiayaan talangan haji, kemudian kita bisa daftar. Karena untuk daftar haji itu kan sekarang aja harus minimal punya uang 25 juta. Nah, kira-kira itu sih yang menyebabkan awal mula kenapa kemudian masa tunggu haji menjadi panjang. Yang tadinya belum punya uang cash 25 juta karena ada fasilitas talangan haji dari perbankan syariah, kemudian memanfaatkan itu jadi bisa daftar, semakin lama. Nah, kira-kira begitu ya saya ya. Oke. Nah, sehingga kemudian konsekuensinya apa? Banyak orang yang memang secara usia sudah di atas 40, di atas 50 gitu ya. Kalau daftarnya baru sekarang menjadi kesulitan, ya kan? Karena dia baru berangkat 30 tahun. Kira-kira seperti itu sih fenomena yang muncul saya. Tapi kuota itu juga menjadi salah satu alasan Kak Bu? Ya, kalau kuota kan sebetulnya memang ada batasan ya dari dulu. Jadi kayak di Jogja itu punya kuota batasan, di Jawa Timur punya kuota batasan dan lain sebagainya. Selama nanti dari kerajaan dari Arab Saudi tidak menambah kuota itu untuk kita, tentu kuota itu ya segitu-gitu aja gitu kan. Masa tunggu akan semakin panjang gitu. Maka penting, mari direncanakan berhaji itu di usia muda gitu loh. Jangan nunggu nanti-nanti. Ya. Karena masalahnya sekarang adalah persepsinya kalau haji itu untuk apa? Untuk orang tua. Untuk orang tua, untuk yang usianya sudah ya berumur lah. Sudah berumur gitu kan. Padahal sebetulnya enggak juga gitu loh. Karena sebetulnya haji itu ibadah fisik loh saya gitu loh. Di sana tuh haji itu betul ibadah fisik ya. Jadi ketika kita lempar jumroh itu berjarak yang bisa jadi berapa kilo misalnya seperti itu kan. Atau misalnya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di tengah teriknya matahari dan lain sebagainya, jadi belum tentu juga gitu loh. Enggak salah kalau berhaji itu di usia yang tua. berumur. Gitu. Tapi memang gini, masyarakat kita itu sebagian berpandangan bahwa haji itu nanti deh setelah kita punya mobil, setelah kalau
punya keluarga itu setelah anak-anaknya besar gitu ya saya. Kemudian mungkin setelah memenuhi beberapa hal lainnya gitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali keajaiban kalau kita itu memang ingin berhaji. Iya, memang berniat ya. Iya, pernah tahu nggak ceritanya? Pernah nonton nggak? Misalnya ada tukang becak yang bisa berangkat haji. Iya, pernah banyak. Ada pemulung yang bisa berangkat haji. Itu kalau di logika mungkin nggak masuk gitu Iya, kan. iya. Karena kalau kita bicara haji, teman-teman, bicara haji itu adalah begini. Allah itu memanggil bukan memanggil orang yang mampu secara finansial ya, dalam artian seperti, tapi Allah itu memampukan orang yang akan dipanggil gitu loh. Jadi mari kita berikhtiar supaya kita dipanggil oleh Allah gitu kan. Gitu kira-kira saya. Nah, jadi ternyata ini ya Bu, alasan kenapa masa tunggu aja itu masa tunggunya tuh nggak tiba-tiba gitu aja gitu fenomenanya. Iya, kayak tiba-tiba. iya. Memang ada cerita di iya, balik ternyata itu. dari Betul. bank syariah ya. Ya, salah satunya, ada salah satunya itu ya, pembiayaan talangan haji itu. Dan juga mungkin karena stigma masyarakat ya sekarang kayak, wah berhaji tuh buat yang tua-tua aja nih. Mungkin karena yang kayak Ibu tadi bilang, orang-orang tuh nunggu dulu nih kebutuhan yang lain terpenuhi, baru belakangan jadi semakin mundur. Ya. Padahal waktunya udah makin panjang gitu kan. Meskipun kayaknya sekarang sudah mulai ada pergeseran ya saya. Sekarang sudah cukup banyak sih yang masih muda itu juga punya kesadaran untuk berhaji ya. Teman-teman perbankan syariah juga mulai punya program berhaji usia muda gitu ya, dengan tabungan haji muda dan lain sebagainya. Seperti itu cukup membantu gitu ya. Karena memang kita sangat perlu mempersiapkan itu gitu kan. Sedini mungkin gitu. Jangan nunggu nanti setelah kerja deh. Nanti setelah kerja kita punya kebutuhan lagi. Nanti deh setelah saya punya mobil gitu. Nanti setelah punya mobil kita punya keinginan yang lain. Akhirnya padahal kita nggak tahu kan usianya sampai kapan. Ya paling nggak kalau saya sudah punya niat, saya sudah menabung dalam bentuk apapun itu, mau di bank atau punya tabungan di rumah, di kos atau apapun, ya Allah akan memampukan kita ketika kita sudah punya ikhtiar itu. Sekarang coba, pernah tahu nggak atau pernah lihat misalnya ada orang yang kaya raya, punya secara finansial dia sangat mampu, tapi dia nggak berangkat haji. Iya, ada nggak? Banyak sih. Banyak. Tapi yang kita ceritakan tadi, tukang becak, penjahit, pemulung, itu Allah panggil untuk berangkat haji. Maka ketika kita bicara haji itu memang banyak hal-hal yang di luar logika kita gitu, di luar nalar kita gitu ya. Jadi jangan khawatir meskipun kita merasa secara finansial kita nggak mampu, selama kita punya ikhtiar, kita berdoa gitu ya, kita wujudkan ikhtiar itu dalam bentuk, misalnya tadi kita punya nabung, ya Allah bismillah aku bisa berangkat, Allah akan mampukan kita dengan caranya, itu pasti. Masya Allah. Gitu. Nah, selanjutnya Bu, karena saya juga penasaran nih kayak, aduh pengen berhaji juga di usia muda, tapi kira-kira strateginya gimana ya Bu? Ya, strateginya ya supaya bisa berhaji di usia muda gitu ya. Karena bukan pewaris ya. Iya bukan. Kita bukan pewaris. Kalau kita pewaris kan enak gitu ya. Gampang Bu. Ya, yang penting gini, ketika kita sudah punya niat bahwa kita pengen berhaji, itu sudah sebuah sudah sebuah tabungan yang positif gitu ya. Itu udah tabungan tersendiri tuh. Niat itu udah jadi tabungan kita gitu kan. Kita tinggal ikhtiar dalam bentuk yang lain. Caranya bagaimana? Kalau kita mau dengan cara yang simple, misalnya kita bisa punya, saya pernah lihat tuh di TV itu dia punya tabungan khusus gitu tuh saya untuk naik haji gitu ya. Jadi berapapun yang dia terima hari ini dia akan sisihkan dan itu konsisten gitu ya. Ditabung sampai pada akhirnya terpenuhi 25 juta untuk mendaftar haji tadi. Atau misalnya kalau kita ragu, kalau kita dengan cara seperti itu, dengan faktor keamanan dan lain sebagainya, rasa-rasanya hampir semua bank syariah tuh punya tabungan haji gitu ya. Punya tabungan haji dengan setoran awal dan setoran selanjutnya yang sangat mempermudah kita gitu ya. Jadi berapa puluh ribu, 50 ribu, 20 ribu kita bisa setor ya dengan cara seperti itu. Tapi yang penting niat ya. Niat, kemudian kita wujudkan ikhtiar kita tadi, kemudian kita konsisten. Insya Allah itu akan buka jalan itu dari segala penjuru untuk memberangkatkan kita. Yang penting kita yakin. Gitu. Udah punya tabungan haji belum? Belum. Nah, berarti tapi pengen naik haji kan? Pengen ya. Pengen banget. Itu sudah ada di jalan yang lurus gitu kan. Tinggal yang berikutnya saya wujudkan niat tadi melalui ikhtiar. Nah,
ikhtiarnya tinggal pilih mau yang mana. Iya. Investasi itu macam-macam kan, belajar kan di kampus, di prodi, Belajar. mau investasi pakai Obligasi. saham mungkin Oh ya, ya, saham. yang atau reksadana ya, pasar Ya, modal, produk-produk pasar modal, mau misalnya emas gitu ya, di tiap Tabung emas orang ya. tua ngirim terus saya sisihkan gitu, terus dapat setengah gram. Sekarang kan beli emas juga nggak mesti harus 1 gram ya, ada yang Setengah gram. 0,1 Iya, gram ada gitu ya, 0,1. setengah gram gitu ya. Jadi ya tergantung lah, semua kita punya cara masing-masing. Menyisihkan tabungan secara konsisten itu juga bagian dari ikhtiar kita. Kira-kira gitu. Oke. Tapi stigma bahwa berhaji itu nunggu usia kita Tua dulu. tua, nunggu pensiun dan lain sebagainya, itu harus kita kikis ya. Haji itu tidak harus menunggu tua ya teman-teman ya. Justru semakin muda kalau kita sudah bersiap. Ya go. langsung aja. Gitu. Oke sayang. Oke, makasih habis Ibu ini harus Aida. nabung haji loh ya. Iya Bu, Ya, insya Allah. Oke, siap. Makasih Terima kasih Ibu. teman-teman semua. Tips dari kami di Prodi Analisis Keuangan Digital. Digital. Thank you. Dadah teman-teman, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Din? Wow, banyak juga ya. Padahal bentar ya Bu. Masa cuma 5 menit? Cukupan nggak? Cukupan lah ya. 10 bisa. Cukupan lah ya, tapi Banyak kok nanti yang di-cut Iya. awal-awalnya itu. Lihat Aman-aman. dulu gak?